Halo semua, kembali lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk melakukan implementasi dari backendnya di halaman produk yang ini. Jadi kita akan coba untuk implementasi tampilannya dan juga implementasi datanya dari database-nya langsung yang kita terima dari endpoint-nya. Dan di sini kita akan coba buat fitur filternya, yang mungkin untuk video kali ini cuma tampilannya saja dulu, dan juga untuk menampilkan semua produknya di halaman produk ini. Jadi kita tidak perlu limit lagi datanya. Ini kita langsung coba saja masuk ke dalam codingan. Nah, pertama mungkin teman-teman jalankan dulu aplikasinya npm-dev untuk menjalankan sisi klien dan juga sisi servernya. Nah, selanjutnya di sini kita coba atur dulu pengambilan dari endpointnya menggunakan loader. Kita masuk ke source, kita masuk ke patch bagian product view di sini. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, sini mungkin kita buat satu loader untuk pengambilan dari endpointnya. Ini loader, dan jangan lupa kita ekspor sama dengan kita buat asing dan ambil request, yang untuk ambil request paramnya nanti atau request dari query-nya. Selanjutnya kita cons, kita ambil yaitu data dari endpoint yang kita dapatkan dari custom API. Ini kita harus import juga harusnya. Ini kita import dulu. Import custom API from // kemudian masuk ke file api.js. Kita tinggal jalankan custom API-nya. Kemudian method get, dan jangan lupa kita wait untuk menunggu prosesnya dengan endpoint /product. Jadi di sini kita taruh limit, kita tampilkan semua produknya langsung. Dan kita coba log. Nah, di sini yang kita log, kita coba cek nilai dari request ini apa, yang nanti akan kita gunakan juga untuk ngefilternya. Dan cons products sama dengan kita ambil dari nilai data, titik data dari endpoint yang kita dapatkan datanya, dan jangan lupa kita return yaitu produk seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke app.jsx yang ini. Kita coba panggil loader kita. Di sini kita panggil dulu import loader dari product view dengan kita kasih istilah name berbeda, yaitu product loader dari patch product view, dan kita tinggal pasang loadernya di halaman produk. Sini loader .2 product loader. Nah, di dalam product view-nya kita coba tampilkan dulu menggunakan console log. Kita cek nilainya ada atau tidak. Console log yaitu product, dan harusnya kita pakai use loader. Kita import lagi use loader untuk pengambilan dari loadernya. Use loader data, kita tampung variabelnya ke sini. Cons product sama dengan dari use loader data. Kita buat destructuring datanya, yaitu kita ambil data produknya saja yang kita console log. Kita cek di web browser. Kita sudah masuk ke halaman produk, kita coba inspect di console. Nah, ini saya reload dulu. Nah, kita dapat ya data produknya. Ya, nanti kita akan coba looping untuk menampilkan berupa card di data-datanya ini. Dan juga di sini kita dapat requestnya dari variable request yang kita console log tadi. Ya, nanti kita ambil itu yaitu URL-nya yang ini, yang nanti berupa query yang bakal kita ambil berdasarkan parameternya. Di sini kita akan coba untuk membuat dulu untuk tampilan dari filternya, dan juga kita tampilkan produk-produknya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita coba buat dulu untuk komponen yang mengatur filternya. Kita masuk komponen, kita buat file dengan nama filter.jsx.
Dan di dalam filternya kita butuh beberapa form. Nah, untuk formnya saya akan buat berupa komponen. Saya masukkan ke dalam sebuah folder di komponen. Kemudian buat file, yaitu untuk form input. Untuk filter searchingnya nanti, dan juga satu inputan lagi yaitu form select. Select untuk drop down list dari kategorinya. Jadi seperti ini. Nah, kita atur dulu untuk form inputnya. Kita buat satu komponen. Kita buat komponen untuk inputannya di sini. Untuk komponen form inputnya sendiri kita akan butuh beberapa props seperti nama labelnya nanti apa, kemudian name-nya, selanjutnya type, tipenya apa, apakah dia nanti berupa tipe number, text, dan seterusnya. Dan juga satu lagi default value, yaitu kalau nilainya sudah ada, kita tampilkan di default value-nya. Dan di return-nya kita tinggal buat untuk komponennya, kita buat berupa label dengan class name, yaitu form control. Dan di dalam labelnya kita buat lagi satu label untuk nama dari labelnya. Sini class name label, dengan nama labelnya kita ambil dari props, yaitu label yang ini, yang ada di sini ya, yang kita ambil di dalam komponennya yang berupa props yang ini. Dan harusnya kita jangan masukkan ke sini, tapi kita masukkan ke spam. Spam class name label dengan nama label text capitalize, dengan namanya di sini ambil dari props label. Nah, kemudian untuk inputnya, ini kita buat propsnya supaya nanti inputannya kita bisa gunakan komponennya ini untuk inputan dengan tipe-tipe berbeda nantinya. Ini untuk tipe berdasarkan type yang kita masukkan nanti. Selanjutnya untuk name, namanya ambil dari props name. Default value, untuk nilai defaultnya ambil dari default value. Kemudian untuk class name-nya di sini input, kemudian input folder supaya inputannya bergaris seperti ini. Nah, ini kita bisa pasang dulu ke dalam filternya, LAFCA. Nah, untuk filternya sendiri kita akan buat sebuah form. Nah, formnya ini kita ambil dari React Router DOM. Kita tutup formnya, dan formnya kita kasih method yaitu get, itu untuk pengambilan datanya. Nah, untuk fungsi getnya nanti akan dijelaskan di video yang akan datang kenapa kita butuh sini dengan method get. Di sini kita lakukan import juga untuk komponen yang tadi kita buat, yaitu form input. Nah, kemudian kita panggil form inputnya, form input dengan nilai propsnya apa-apa saja. Nah, berarti yang kita ingin masukkan yaitu label, name, type, sama default value. Nah, untuk default value-nya nanti kita akan tampilkan. Yang penting mungkin yang tiga ini, yaitu label, name, dan juga type. Ini kita masukkan untuk labelnya. Kita ambil nama labelnya yaitu search, SARCH product. Jadi untuk pencarian produknya. Kemudian type-nya berupa search, atau bisa juga berupa teks. Kemudian name-nya kita buat saja berupa name di sini. Karena nanti kita filternya berdasarkan nama dari produknya, yaitu name dari produknya saja sebenarnya. Jadi di sini kita masukkan berupa name saja. Nah, ini untuk inputan formnya, dan kita buat lagi untuk inputan form selectnya. Kita buat komponen lagi, LAFCA dengan propsnya apa-apa saja nantinya. Yang pertama label, kemudian name, nama dari selectnya, kemudian list, yaitu list dari opsi-opsi dari selectnya nanti, dan default value.
default value, nilai defaultnya. Oke, di sini kita coba class name. Class name dengan nama form control. Ini beberapa kelasnya itu ambil dari DSUI, jadi kalau teman-teman mau cari apa itu form control, silahkan cari saja di dokumentasi DSUI. Kita buat labelnya lagi, label dengan nama class name, label, dan spamnya. Class name, text capitalize, capitalize saja langsung, capitalize, dan label text. Nah, untuk spamnya kita masukkan berupa props label yang kita lempar nanti. Kemudian yang kedua yaitu untuk selectnya. Nah, selectnya untuk name-nya kita ambil dari props name dengan class name, yaitu select, kemudian select border, supaya selectnya itu bergaris nantinya atau memiliki garis di sisi-sisinya. Dan default value-nya, default value ambil dari nilai default value yang ada di atas sini. Nah, untuk listnya yang akan kita looping di sini nanti, kita looping list titik map berdasarkan item mana. Kemudian di sini karena kita pakai kurung awal, kita perlu return. Nah, sebenarnya bisa juga pakai kurung biasa tanpa return. Kemudian opsinya atau option-optionnya apa-apa saja untuk pilihan-pilihannya nanti dari drop down listnya. Dimana key-nya supaya dia unik kita ambil dari item, value-nya ambil dari item juga. Kemudian opsinya kita ambil juga dari item, karena nanti yang kita looping itu cuman berupa array, bukan array objek. Nah, setelah ini dibuat, kita tinggal pasang di dalam filternya. Kita import dulu, import form select, dan kita pasang di sini. Nah, pertama mungkin saya lupa kasih kelas di formnya. Di formnya kita kasih kelas, kasih background base 200, rounded, MD, kemudian PX8, PY4, kemudian grid, pembagian kolomnya, kemudian gap, X4 untuk jarak antar elemennya yaitu 4, kemudian gap Y ini jarak di atas bawahnya 3. Kemudian kita bagi kolomnya jadi 2 kolom, grid, false, 2. Dan kita buat itemsnya ke tengah, item center, seperti ini. Dan untuk bagian formnya, kita tinggal panggil ya form selectnya di sini. Form select dengan labelnya yaitu select kategori. Kemudian untuk name-nya kategori. Untuk listnya, nah ini listnya kita akan buat berupa array di sini. Cons kita buat dummy saja dulu untuk kategorisnya. Kategori sama dengan yaitu sepatu. Kita buat berupa string sepatu, baju, kemeja, kemudian celana. Nah, seperti ini untuk kategorisnya. Kita tinggal passing di listnya supaya nanti bisa di looping di komponennya. Kategoris. Nah, kemudian kita buat untuk input submitnya dan juga untuk input resetnya. Ini button, class, btn primary. Ini untuk input submitnya nanti atau filternya. Ini saya buat saja search. Kemudian button lagi. Nah, ini mungkin kita buat berupa link saja yang untuk nge-reload halamannya supaya
ke reset untuk halaman kita dari linknya. Kita buat to ke /products dengan class name btn asen untuk warnanya, dengan nama link yaitu reset, supaya dia mengarah ke produk, semua produknya lagi, tidak ngefilter berdasarkan searchingnya. Nah, searchingnya lupa kasih type yaitu submit. Oke, di sini sudah untuk bagian filter, kita tinggal pasang di product view-nya. Di sini. Ini kita bisa buat fragment. Nah, kemudian untuk filternya kita tinggal import. Di sini filter. Ini sudah terimport juga dan sudah kita pasang di bawah sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan buat untuk tampilan produknya. Nah, ini kita bisa cek dulu untuk tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk kategorinya. Nah, kemudian nanti untuk searchingnya. Ini untuk reset yang mengarah nanti ke halaman yang ini. Dan untuk searchingnya. Nah, di sini kenapa kita gunakannya loader, supaya kita bisa terima dari requestnya ini yang ada di URL. Nah, contohnya saya cari di sini aero dengan kategori yaitu kemeja. Contohnya saya searching. Nah, di sini URL-nya akan berubah. Ini name sama dengan aero, kemudian kategori sama dengan kemeja berdasarkan atribut name dari inputannya tadi. Nah, dan juga di sini request-nya juga kita gunakannya method get. Nah, di mana method get itu dia bakal ambil value dan juga name-nya masuk ke dalam URL-nya yang ada di sini. Jadi kayak gitu. Nah, tapi pada saat kita reset, nah dia akan mengarah ke halaman yang ini lagi, yaitu tampil semua produknya. Dia tidak ngefilter lagi. Ini kita langsung coba ya di sini. Nah, ini filternya sudah berhasil, kita tinggal tampilkan produknya. Di produknya sendiri kita buat mungkin hampir sama dengan home view, cuman kita akan buat gridnya berbeda. Jadi kita copy dari gridnya ini masuk ke sini. Kita tinggal panggil komponen product card. Ini card product. Kita tampilkan ke sini dan kita looping. Nah, yang kita akan ubah yaitu bagian call-nya ini. Jadi jika tampilannya itu grid yaitu SM, kita bagi kolomnya 2 saja. Course kedua. Tapi kalau tampilannya medium, kita bagi kolomnya jadi 3. Tapi kalau tampilannya large, kita bagi kolomnya jadi 4. Seperti ini. Kita coba cek. Reload. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk list dari produknya. Dan kalau kita perkecil, tampilannya bakal 3. Nah, kemudian kalau kita perkecil lagi, nah tampilannya bakal 2. Jadi sudah responsif juga untuk tampilannya. Mungkin sekian untuk cara kita membuat tampilan dari filternya dan juga untuk menampilkan semua produknya di halaman produk. Di video berikutnya kita akan coba melakukan fungsi dari filternya ini, dari searching produk dan juga select kategorinya berdasarkan handphone yang kita terima. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. See you next video, have a nice day and bye.